Tadi gua dari rumah gua ke rumah lu ini, gua pakai begini. Lu kalau gondrong, Iya. lu kayak Bahar Smith lu. Tadi juga di pinggir jalan pada teriak, gua pakai begini. Oh, Bahar Smith kecelup minyak. Jadi luar dong. Bahar Smith, bukan Bahar Mario. Kita film yang konten itu. Ini Bang Bahar Smith tuh memang dilihat figurnya itu kan Gondrong dia kan? gondrong, ganteng. Kayak megaloman. Bukan. Ah iya, rambutnya kan begitu, Oh, rambut bule-bule api. kayak api. Iya. Tapi itu dia kan cucu Nabi ke-29. Kata siapa? Itu yang gua nggak ngerti nih. Padahal kan Nabi cuma 25, kok dia Nabi ke-29? Cucunya, maksudnya keturunannya. Oh, urutannya. Urut-urutannya kan Nabi punya anak, punya cucu, oke. punya anak lagi gitu. Cucu- Generasi ke-29. Generasi ke-29. Kalau dihitung pertama dari cucu yang pertama, Ya. beliau itu siapa? Cucu Rasul itu ya Hasan. Aha. Itu dihitung satu mulainya Ya, gitu. ya, ya. 2, 3, 4. Yang ke-29 itu Bahar Smith. Kata dia. Kata dia tuh waktu di persidangan. Lu itu enggak? Nih katakanlah ya, satu generasi itu Ya. 30 tahun. Lo punya Misalnya anak, ya. 30 tahun lah. Umur 30 katakanlah. punya anak lah. Lo punya anak, anaknya juga begitu 30 tahun. Kan Nabi itu hidup tahun 600 Masehi. Tahun 600. 600-an Masehi. Oh ini lu mau ngitung nih Gue kita pengen nih. hitung. Coba. Ke-29 itu berarti sekitar 870 tahun. Oke. Ya berarti Lu tambahin nih. gue tambahin 600 tambah 870. Kan cuma Tahun 1470 Masehi. Berarti Bahar lahirnya, kalau dia Tahun? cucu ke-29, 1470 Masehi lahirnya. Masa dia sebaya di Ponegoro? Dia satu angkatan sama Napoleon yang jangan tuh. Waduh. Berapa tahun? 1400-an kalau Iya. pakai hitungan itu. Pakai hitungan itu 1470-an lah. Berarti duluan dia lahir daripada Belanda datang. Oh iya, dia mungkin itu kan Rijik juga ngaku cucu Nabi. Heeh. Dia engkongnya Rijik tuh. Buset, tua banget, Bro. Jadi asumsinya kira-kira dia bisa jadi ngawur ya ngomong. Iya, cucu itu kan dia kan sebetulnya lagi di sidang nih. Lo bayangin, dia ngaku cucu Nabi. Di sidang karena gebukin orang. Kan ya. Kalau nggak thanksin ya. Iya dong, itu kan namanya mempermalukan. Gue dengar tuh rekaman suaranya gitu. Hah. Yang mulia, saya ini kakek saya ini Rasul. Dan saya adalah keturunan ke-29, cucu ke-29. Oh, dia bilang gitu? Iya, Tapi kenapa kamu gebukin orang? itu karena dia ngaku cucu ke-28. Bapaknya dong. Bapaknya. Iya, perilakunya tidak mencerminkan apa ya, seorang yang mengerti agama. Enggak gini, kalau lo bayangin, lo kan punya bapak ya. Ya kan lo kan nggak lahir dari apa namanya? Cangkang telur. Cangkang telur atau barang bekas gitu tiba-tiba Iya. jadi lo. Gue juga kan waktu lo lahir kan bukannya di vakum kan? Bukan gua. Dipancing pakai serabi. Iya, gua kayak lele. Nah, lo bayangin ketika dia membawa-bawa nama Nabi. Nama Nabi. Mestinya dia jaga dong. Kayak lo kan, lo jaga. Kalau gue malu bapak gue ntar malu. Jangankan sama kakek, mau bapak aja kita bisa malu. Iya malu dong, lo bapak lo katakan bapak gue ini bukan siapa-siapa. Tapi ketika gue pengen nyolong ayam misalnya, Iya. gue kalau gue ketahuan ntar bapak gue gimana? Malu. Keluarga besar gua malu. Iya, gue jaga nama keluarga dong. Ah, ini enggak lo, dia ngaku cucu Nabi. Gebukin orang. Iya, sama orang, sama anak kecil digebukin, didengkulin. Sama supir apa Grab, diinjek-injek, ditendang. Iya, apa salahnya supir Grab? Ini bro, apa ngasih bintang 1 kali. Ngasih bintang 1 dia marah. Nah itu dia, lo bayangin, dia ngaku-ngaku cucu Nabi tapi sekaligus mencoreng. Sebenarnya dia sedang melakukan itu, pencorengan wajah siapapun keluarganya. Oh iya iya. kan? Iya kan? Kalau gua, lo punya anak lo malu-maluin, udah lo jangan jadi anak gua. Keluarin dari kartu keluarga. Iya, gua coret, gua tipek kartu keluarga, gua tipek. Bisa jadi si siapa namanya Bahar Smith itu juga udah dicoret kali dari kakaknya gitu. Iya kan? Iya. Dia keluar dari penjara berapa hari, masuk penjara lagi bro. Baru Keluar berapa hari, ditangkap lagi, masuk lagi. Oh, dia kan waktu di persidangan dia ngancem. Wah iya. Selesai sidang tuh gue inget tuh. Apa? Gimana itu? Tahun lalu itu ya, selesai sidang, Oh. ditanya sama wartawan. Ah. Katanya, Habib,
apa komentarnya setelah persidangan tadi? Karena pemukulan itu tadi, sidang kasus pemukulan. Lalu dia nengok sambil bilang Jokowi, tunggu saya keluar. Dia harus bilang istriku, tunggu saya keluar. Atau bilang ke semua, tunggu saya keluar. Gitu kan. Karena berapa hari di situ nggak keluar-keluar, bro. Oh, ada kelainan tuh. Ada kelainan tuh. gitu. Seorang presiden. Cuman untungnya Pak Jokowi ini kan telinganya tebal lah ibaratnya. Lagi apa hubungannya dia di penjara gara-gara gebukin anak orang? Nyalainnya Pak sama Jokowi. Presiden. Ngancamnya Pak Jokowi. Iya. Kan harusnya yang nunggu keluar bukan Pak Jokowi. Siapa? Keluarganya lah. Iya. Sama keluarganya yang dipukulin maksudnya. Seorang yang mengaku cucu Rasul. Bukan cucu ya, kalau yang 29 itu kan ya keturunannya lah ya. Iya, keturunan Rasul. Melakukan hal-hal tindakan yang bisa dibilang itu amoral lah gitu ya. Oh, bukan cuma amoral tuh, anak bejat kecil itu. Anak kecil digebukin. Didokumentasikan, dokumentasinya tersebar. Ini kan memalukan ya bagi orang-orang yang mengaku ulama seperti Tapi dia. gua heran ya. Kok ketika pas Bahar ditangkap itu masih ada ya kriminalisasi ulama. Gua heran. Padahal kan kenyataannya itu ulama, itu kriminal yang diulamain. Iya. Jadi ini kriminal. Seorang kriminal. Iya. Yang brandingnya ulama. Brandingnya loh brandingnya. Ya. Kriminal yang pakai baju ulama lah. Betul. Ingat nggak waktu Bahar Smith lagi lagi ceramah? Ya. Kemudian dia nggak terima dengan salah satu audiennya, dipanggil, diinjek kepalanya. Buset. Di depan orang banyak. Kepalanya diinjek di depan orang banyak? Dan itu ngaku cucu Nabi? Ngaku cucu Nabi. Sekarang kalau kita membaca kisah-kisah Rasul yang penuh dengan kelembutan, ya kan, penuh dengan kasih sayang, kan nggak kompatibel, bro. Kita kalau ngomong Rasul, lo copot dulu kacamatanya, ngeri. Lu kok? Lu kira gue kira Ade Armando. Sorry gue nggak lihat. Oh ini dia. Aduh. Enggak, iya benar, gue setuju sama lo. Yang gue heran, orang udah kelakuan bejat begini, akhlaknya kasar, mulutnya kayak kecoa bau comberan, kok masih ada orang yang menjunjung-junjung itu loh. Memuja. Gue bingung. Iya kan, sampai ikut dibule-bulein rambutnya. Iya. Ini gue pakai tai lalat bukan karena ngefans sama dia. Abang dia ada tai lalat juga ya? Ada tai lalat di sini kalau nggak salah, atau di mana lah, gue lupa. Di sini atau di sini. Lo emang kecelakaan begitu? Ini karena gue kembar. Oh lu kembar? Identik, gue tuh kembar identik sama. Adik gue juga persis. Ada tai lalat juga? Enggak, ini yang membedakan dari tai lalatnya. Untung gitu. Waktu itu cuma lalat. Kalau kebo, buset, hitam semua segini. Orang-orang kita ini ngefansnya udah kadang-kadang udah di luar nalar. Emang. Memuja yang menurut akal sehat itu nggak layak lah dipuja. Ya memang orang Indonesia tuh, kan waktu itu pernah ada perdagangan otak bekas dunia. Ini semacam kayak apa, pameran. Ya. Otaknya Einstein. Wah itu berharga banget bro. Iya, ada yang mau beli. Ada yang beli, Harganya berapa? $1.000. $1.000? Murah amat bro. Iya. Einstein otaknya. Einstein. Otaknya Adam Smith. Wah, ahli ekonomi itu. Ekonom. Iya. Berapa ditanya? $1.000 juga. Lah, kok murah $1.000? Ketika ditanya ada otak orang Indonesia di situ. Oh, ada juga. Otak Laskar, Laskar FPI. Paling $100 lah. Berapa ini? Gratis kali. Gila lo bro, $500.000. Mahal amat. Jarang dipakai, masih fresh. Ini mungkin otaknya orang-orang yang kadang-kadang memuja sesuatu yang berkebalikan seharusnya. Itu dia. Anaknya Bahar Smith yang bapaknya suka gebukin orang, sekarang udah pada diciumin tangan. Nah ini kan nalarnya di mana? Iya. Bukannya jaga jarak ya dia cium tangan. Kan gitu. Tuh anak jalannya lagi gaya lagi. Gaya banget. Oh itu emang nggak bisa balik lagi. Ini juga beberapa kan kita ini ngefans ke orang-orang yang nggak benar. Contohnya misalnya, ada politikus, ya.
politikus seperti politikus misalnya PKS lah, kita tahu semua ya. Memang tampangnya itu tampang-tampang suci. Tampang-tampang nggak doyan duit gitu. Itu juga kalau dia lagi turun ke ke dapil-dapil, cium tangan semua, bro. Sama dia? Dulu gua pernah tahu. Pagi dicium tangan, 2 hari kemudian ditangkap KPK, bro. Korupsi sapi. Gue tahu itu. Presiden PKS ya Presiden dulu. PKS. Kadang-kadang dipanggilnya Ustadz tuh dulu dia. Iya makanya. Jadi semua kadernya tuh dipanggilnya Ustadz gitu. Dalam rangka biar dapat ciuman tangan itu. Ada juga tuh yang calegnya yang itu bukan calegnya, anggota dewannya yang nonton bokep lagi sidang. Loh, itu dipanggilnya Ustadz juga. Loh, tapi itu nggak dicium tangan, dia yang biasa cium-cium aneka tangan dan sekitarnya itu. Nah, kemarin juga ada insiden. Apa tuh? Di persidangan, kan Rizik Sihab sidang Rizik maraton kan ngaku juga keturunan Nabi ya? Dia juga keturunan Nabi, entah keberapa cuman, nggak tahu. Mungkin beda kali, kalau si Bahar Smith kan ke 29 ya. Iya. Mungkin dia lebih muda kali mungkin, ke 72 lah mungkin. Atau mungkin ke 69 ya. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ketika dalam persidangan kemarin, ya ditegur sama hakim. Kenapa dia? Karena dia memakai syal bendera Palestina. Mau niru Anies. Mau niru Anies. Loh mungkin juga dari Anies, kita nggak tahu. Kompakan, kita nggak tahu kan. Jadi di persidangan, iya, masuk belum dimulai, dia masuk dengan memakai syal. Di persidangan Republik Indonesia, dia pakai bendera negara lain. Palestina. Cuman hakimnya, namanya Pak Suparman itu cukup bijak. Saya juga simpati Pak Habib Rizik terhadap penderitaan Palestina. Tapi nggak gitu juga kali gitu. Disuruh lepas. Dia bilang, pilih lepas sal atau lepas celana. Kalau celana. Mungkin, kita nggak tahu. Karena sarungan kan, kita nggak tahu. Supaya dingin, kita juga nggak tahu. Itu dilepas. Dilepasnya slow motion. Balik lagi. Oh ya? Iya, karena dimundurin kan. Slow motion. Lalu diserahkan ke meja pengacaranya. Dia balik lagi. Tapi dia nangis. Wah, itu yang gua kelewat itu waktu nangis itu. Gua keburu cekikikan. Dia nangis ketika bacakan pledoi, dia nangis. Saya katanya nggak bisa pulang ke Indonesia. Padahal kalau dari Dubes Saudi nggak ada tuh pencekalan. Nggak ada larangan juga. Memang ini jago banget nih kalau drama. Ini mengeksploitasi. Iya, seolah-olah dia tertindas gitu. Padahal ketika dia pulang ke Indonesia yang jemput banyak. Gua ngebayangin waktu dia baca pledoi itu, bro. Kalau Bung Karno kan membaca pledoi itu langsung jadi buku kan. Iya. Iya kan, buku pledoi Bung Karno itu sangat terkenal ya di bawah bendera revolusi salah satunya ada gitu. Tapi kalau Rizik Sihab melakukan pledoi itu kan sebenarnya dia membaca pledoi atau ngomelin hakim itu tipis. Isinya omelan semua. Iya, isinya omelan semua. Pak Hakim yang mulia, kan gitu kan dia kan gitu. Saudara, lo tuh jago tuh. Gue harus balik dulu. Gitu. Bayangkan saudara, gitu kan. Saya terlunta karena lama 3 tahun. Lama. Iya. Saya terlunta di Saudi Arabia. Iya. Yang harusnya saya makan bakpia, tidak ada. Akhirnya makan daging onta, kayak gitu, kurang lebih gitu. Jadi segala penderitaan di Saudi itu seolah-olah salah kita. Padahal yang kabur dia sendiri. Dia kabur sendiri. Dari Saudi dia bisa main ke Turki sama keluarganya, jalan-jalan, ke Maroko jalan-jalan. Terus masalahnya apa? Kalau dicekal, kan nggak bisa keluar juga, nggak bisa jalan-jalan juga. Seharusnya yang berhak komplain tuh bukan Rizik Sihab terhadap semua permasalahan rentetan ini. Siapa? Yang berhak komplain itu namanya Novel Bakmumin. Kenapa dia tuh? Udah hancur, ya kan? Dibully melulu. Nah, giginya satu lagi lepas. Kalau lu perhatiin, Novel Bakmumin itu memang sekarang lebih berhawa. Nah, harusnya dia komplain itu dia karena ini orang setia banget kan terhadap Rizik Sihab kan. Memang kan ya wajar lo kalau misalnya nggak punya mata pencarian lain selain
selain mengeksploitasi itu. Betul. Lo mau kerja di Pizza Hut pasti nggak diterima. Udah nggak, karena salah nyebut juga. Pasti nggak diterima kan? Nggak diterima. Udah nggak boleh lagi lo. Ketimbang nanti pizzanya orang nggak mau lagi, nggak laku, ya kan pas datang dia, ya nggak jadi. Oh gitu iya, kan? dia jangankan di pizza ya, dia di warteg aja juga susah diterima kayak gitu. Dagang gado-gado. Iya, takut kecipratan kan bajunya putih mulu. Nah, sementara si Rizik Syihab ini ketika melakukan pledoi itu kan kalimat-kalimat soal dia menderita banget. Oh, dia mengeksploitasi penderitaan dia yang disebabkan oleh dia sendiri. Dia menderita karena dia merayakan pesta pernikahan anaknya yang luar biasa itu. Betul. Itu dianggap menderita. Itu dia nggak menderita. Dia juga menderita ketika mendapat kesenangan-kesenangan di sebuah tempat di Bogor itu. Di kandang kambing? Iya. Menderita juga? Menderita buat dia, karena kan ngasih makan kambing. Sama ngelus-ngelus kambing gitu loh. Buat dia tuh menderita. Jadi sepanjang hidupnya penderitaan? Sepanjang hidup tuh menderita, namanya juga pledoi. Oh, pledoi penderitaan. Pledoi penderitaan judulnya. Nah, ini kalau balik lagi ke Bahar Smith, sebagai orang yang menimbulkan penderitaan ke orang tuanya anak yang digebukin itu, dan juga supir Grab yang 10 kali katanya dihajar, ditonjok-tonjok gitu. Iya, sampai diinjak di bawah mobil katanya. Dan dia tetap dengan percaya diri menyampaikan kepada hakim, mohon dicatat yang mulia, saya cucu ke-29. Hakimnya kan santai. Oke, buktinya mana? Nih lihat hidung saya. Loh kan nggak ada buktinya. Buktinya nggak ada juga. Kita juga bisa mengaku, gua pengen mengaku cucunya Pak Harto. Ada yang bilang Rizik itu juga keturunannya Pitung. Ya, yang bener yang mana ini? Bener. Ada yang ngomong tuh, gue pernah baca Rizik keturunan Pitung. Dia nggak tahu. Mestinya juga keturunannya Che Guevara. Wih, jauh banget. Jangan-jangan juga Rizik atau siapa itu namanya Bahar Smith? Karena namanya belakangnya Smith, itu mungkin dia bukan keturunan Rasul. Belakangnya Smith, itu bule. Feeling gua dia mungkin keturunan Chuck Norris lah. Galaknya sama gitu loh. Iya kan? Dia tuh mungkin masih saudaraan sama Will Smith. Oh iya. Sama-sama Smith. Sama-sama Smith. Will Smithnya kulit hitam, dia bule. Dia versi bulenya. Bule yang ke bule yang matahari. Bukan. Nah, menurut lu mengatasnamakan atau mengklaim dirinya cucu Rasul itu tujuannya apa? Mempengaruhi hakim? Ya, itu tujuannya ngebanggain diri. Sebetulnya gini, kalau orang-orang yang meyakini bahwa dia ada garis keturunan Nabi, mestinya dia jadi contoh buat orang lain agar bisa memberi harum nama. Betul, menjaga nama buyutnya yang sudah menjadi katalisator standar akhlak kehidupan manusia. Betul. Tapi kalau dia perilakunya suka maki-maki orang, suka gebukin orang, itu dia ngaku cucunya Nabi, itu mencoreng. Feeling gue dia bukan cucunya Nabi kayaknya sih kelihatannya. Dia cucunya Anton Medan.